sebelum ada SDGs desa, itu SDGs ke-11 ini, itu seringkali dimaknai, ditafsiri sebagai wilayah perkotaan. Ini wilayahnya PU ini, bukan wilayahnya desa, karena soal permukiman, perkim ya, kota, perkim itu seperti itu. Kita masih ingat dulu ada PNPM Mandiri Pedesaan, kemudian ada Mandiri Perkotaan, kemudian dulu ada UPK, dan kemudian di kota juga ada ya. Kemudian kita kenal dulu ada LSM yang vokal untuk kemiskinan perkotaan. Jadi pemilahan kota dan desa memang berlangsung lama, dan itu kadang-kadang kita perlu hati-hati. Kadang-kadang itu cuman artinya bahwa memang beda wilayah, tapi kadang-kadang sebetulnya itu urban ya, perkotaan. Tapi di Indonesia antara kota, city, dan urban, perkotaan itu sama. Sama seperti village, desa, dan rural, perdesaan, itu masih kerap, masih sering disamakan. Nah, kalau urban, perkotaan, itu sebetulnya punya makna lain, seperti kita kenal urbanisasi gitu. Itu adalah ketika fasilitas-fasilitas peradaban, perkotaan sebetulnya maksudnya ya, peradaban atau perkotaan itu ada di satu wilayah. Jadi bisa saja ini bentuknya adalah desa, tapi dia perkotaan. Menurut perkiraan BPS biasanya sekitar 8% desa-desa di Indonesia itu sebetulnya urban. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika dihitung dalam kemiskinan misalnya, dalam ketenaga kerjaan termasuk pengangguran, itu urban village, desa-desa perkotaan itu akan masuk dalam kelompok perkotaan. Jadi ada 8% sekitar itu dari desa yang seringkali masuk dalam wilayah disebut perkotaan ya oleh BPS, dan itu ada alasannya. Alasan yang utama adalah secara konseptual fasilitas-fasilitas perkotaan yang ada di satu wilayah, dalam hal ini adalah desa. Makanya urbanisasi itu bisa juga berarti bahwa di sana itu sebetulnya perpindahan penduduk, tapi juga bisa berarti urbanisasi itu adalah meningkatnya fasilitas perkotaan. Dan ketika meningkatnya fasilitas perkotaan itu di situ desa bisa menjadi seperti itu.